Karena kalau zaman sekarangnya kalau kita berperang itu kan nggak perlu bambu, ya kan? Untuk merdeka. Jadi kita berperang ya, kita mengorbankan waktu, tenaga, sama pikiran kita untuk negara ini gitu. Apa sih yang telah kamu berikan ke negara gitu? Jangan kamu hanya meminta. Hanya meminta aja. Sudah tahu negaranya seperti ini, keterbatasan, jangan lagi kamu menambah beban gitu. Apa yang bisa kamu perbuat? Saya pribadi semangat berbagi ya, karena saya rasa semua orang itu punya kedudukan dan hak yang sama gitu. Tapi ada saja yang menghalangi mereka buat maju gitu. Kebahagiaan tersendiri, happiness that money cannot buy. Situ. Jadi saya juga puas sama diri saya sendiri melihat adik-adik itu senang gitu apa yang kita ajarkan, mengerti gitu. Ini sosok anak muda Batam menurut saya ya. Ini kemarin kita sempat kurasi, sempat riset ya, ketemu yang namanya Muhammad Rizky ini. Mas Rizky kemarin kita sempat kurasi beberapa narasumber ya. Akhirnya kita pilih salah satunya Rizky. Masih muda ternyata ya. Iya, Muhammad Rizky nama Iya, panjangnya. Muhammad Rizky. Nah, Mas Rizky ini ketua dari kelas Inspirasi Batam. Iya, Oke. Kelas Inspirasi Batam. Kelas Inspirasi Batam. Kelas Nah, Inspirasi sebelum itu kita tanya. Sekarang umur berapa, Mas? Sekarang umurnya 27 tahun. Tuh, ayo. Berarti ada yang nanya. Iya. Single atau apa? Enggak usah malu-malu. Kalau asal? Asalnya, saya gede di sini, cuma aslinya orang Minang. Oh, asal. Ya, orang Padang. Sama orang itu tuh ya. Itu tuh banyak Iya, lah. Tapi di Batam udah lama. dari kecil. Dari Orang kecil? tua Dari merantau, kecil? Iya, dari kecil. Oh. Iya, dari SD sampai SMA di sini. SD sampai SMA, tapi lahirnya di Padang. Kebetulan lahirnya di Jambi. Oh, Oh, jadi Mas Riki orang Padang atau orang Jambi nih jadi? Nah, kalau secara ini garis keturunan orang Minang itu kan matrilineal, darah ibu. Jadi dimanapun lahir, kalau ibunya Minang ya anaknya Minang. Tetap orang ditanya orang Minang ya. Iya, gitu. Oke. kalau sekarang apa posisinya kerja atau gimana, Mas? Sekarang kerja di perusahaan swasta di Muka Kuning. Karyawan swasta. Iya. Sebagai apa, Mas? Saya sebagai HRD kebetulan. Oh. Enak ya? Pantesan. Oke. Lagi buka lowongan nggak, Mas? Oh iya. Enggak. Iya. Tapi saya ucapin selamat ulang tahun dulu ya pada Tribun Batam boleh. ke 16. Ini keren banget acaranya ya. Satu rasa ya tagline-nya ya. Betul. Iya, betul. Ya, Satu semoga rasa. kedepannya Tribun Batam makin sukses dan jaya dalam mengabarkan berita. Iya. Siap. Terima kasih banyak, Mas Terima Rizky. kasih, Mas Rizky. Iya. Mas, kelas Inspirasi Batam. Apa bedanya dengan kelas 1, kelas 2, 3 SMP, kelas 3 SMA? Apa nih kelas Inspirasi? Nah, jadi saya jelasin itu mengenai kelas Inspirasi Batam itu adalah social movement, gerakan sosial. Gerakan sosial. Iya, jadi itu mulainya itu sekitar 2000. Bisa dibilang komunitas atau Komunitas, apa? masih komunitas. LSM atau komunitas? Komunitas. Oke. Jadi karena visi yang sama, mungkin satu rasa tadi ya. Iya, Weh. jadi ke hobi, senang, bakat, senang untuk mengajar. Jadi semua bersatu. Jadi saya ceritain tuh sejarahnya tuh 2010, namanya Gerakan Indonesia Mengajar. Oke. Di Jakarta sana. Kemudian berkembang 2012 jadi Indonesia Mengajar. Kemudian berkembang lagi menjadi kelas inspirasi. Oh, enggak. Jadi Indonesia Mengajar itu kan yang Pak Anies Baswedan kan? Iya. Jadi ini masih ada hubungannya dengan Pak Anies nggak? Secara histori ya. Oh, secara histori Secara ya. Ya, tapi setelah itu kita jalan sendiri kan. Masing-masing ada di seluruh Indonesia ada gitu. Jadi kalau Mas mau ikut KI Padang, ayo. Tapi itu konsepnya relawan ya. Jadi biaya sendiri, akomodasi sendiri, datang sendiri ke sana tinggal daftar. Oke. Atau orang Padang mau ke Batam misalnya, orang Jakarta mau ke Batam, boleh gitu. Jadi kita bantuin nanti tempat tinggalnya dan biaya itu ditanggung sendiri, tidak ada pembiayaan dari KI gitu. Oh, iya. KI Kelas Inspirasi, sebutnya KI. Oh, sebetulnya Inspirasi. Iya. Itu berubah nama dari kelas Indonesia apa tadi? Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar. Jadi KI. Iya. Oke. Nah, ini sebenarnya kegiatannya apa sih, Mas? Ya. Ya, Kegiatannya ngapain aja? Nah, tujuannya itu kan untuk menginspirasi Iya. adik-adik kita yang di sekolah dasar dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Itu kan mereka untuk menggapai cita-cita mereka. Nah, selama ini kan mungkin cita-cita yang terbayang termasuk saya waktu saya kecil mungkin jadi cuma polisi, tentara atau dokter, ya kan?
Nah, kami sebagai profesional tuh orang yang bekerja di luar bidang itu ya. Itu juga termasuk profesional, maksudnya seperti HR, marketing, banking itu bisa turut mengajar ke sekolah-sekolah. Jadi materi yang diajarkan nggak cuma matematika, bahasa Indonesia, cuma materi tentang bagaimana menjadi seorang HRD, bagaimana menjadi seorang marketing, banking, bankers atau apapun itu. Nah, jadi semua itu adalah inisiatif dari anak-anak muda yang ingin berkontribusi. Karena kalau zaman sekarang ya, kalau kita berperang itu kan nggak perlu bambu, ya kan, untuk merdeka. Jadi kita berperang ya, kita mengorbankan waktu, tenaga, sama pikiran kita untuk negara ini gitu. Kadang-kadang kan kalau zaman anak generasi Y ya sama Z sekarang, mungkin asumsi saya banyak yang mengeluh tentang apa yang negara berikan ke mereka. Tapi kita dengan gerakan ini kita merubah mindset. Apa sih yang telah kamu berikan ke negara gitu. Jangan kamu hanya meminta. Hanya meminta aja. Sudah tahu negaranya seperti ini, keterbatasan, jangan lagi kamu menambah beban gitu. Apa yang bisa kamu perbuat? Nah, dengan Gelas Inspirasi ini sebagai media untuk menyalurkan itu. Jadi kita juga sebagai orang-orang swasta ataupun termasuk juga pegawai negeri yang ingin mengajar cuti 1 hari di hari Senin. Cuti? Iya, cuti. Jadi modelnya itu ada waktu tertentu teman-teman ini mengajar gitu ya. Ada kelas modelnya apa ya? Tadi mengajar gitu. Iya, ngajar. Tatap muka dengan dengan anak-anak muda atau apa? Adik-adik, anak-anak SD. sekolah. Iya. Hanya SD aja? SD aja. Oh, SMP SMA enggak? Enggak. Oh. Karena kita menganggap SD itu sebagai tunas ya, awal dari semuanya. Jadi kita buka pemikiran mereka kalau dunia itu luas gitu. Lebih luas daripada ruang kelas itu aja gitu. Ada hal-hal lain gitu, dan kita menanamkan nilai-nilai motivasi ke mereka untuk belajar lebih giat. Mau jadi seperti, kalau kami kan panggilnya pada abang sama kakak, kami panggil kakak aja. Seperti Kak Rizky misalnya, harus belajar dengan semangat gitu. Makanya nanti bisa jadi kayak Kak Rizky sebagai bankers atau sebagai polisi atau HRD itu sendiri gitu. Katanya ngajarnya juga pakai baju kostum ini ya? Iya, bajunya kita pakai baju profesi. sesuai profesi. Ada yang kalau saya kerjanya jadi wartawan itu bajunya kayak gini nggak apa-apa Mas? Oh, nggak apa-apa. Nanti kan muridnya anak-anak SD bingung, ini bapaknya apa ya? Nah, jadi kurang lebih seperti itu kegiatannya. Jadi kita biasanya setengah hari sampai setengah hari kita pulang gitu. Jadi KIB, kita bilang KIB ya, Inspirasi itu sudah berjalan sampai KIB ke-11. Jadi dari 2012 itu ya, itu dibuka, kita udah jalan 11 kali. Jadi bisa diadakan 1-2 kali setahun. Oh gitu. Bisa diadakan sekali setahun gitu. Kelas inspirasi. Oh, Kelas Inspirasi. Saya pikir ini dilakukan misalnya seminggu 2 kali, tapi setiap hari Senin, bukan ya Mas? Bukan. Iya. Oke. Minimal sekali setahun lah. Dan yang untuk mau bisa ngikut maksudnya itu? Untuk bisa mengajar, maksudnya ke pulau ya? Ke pulau aja. Ini Ada pulau, juga. Mas? Jadi nanti saya jelasin itu mengenai ke pulau atau apanya kan. Jadi kalau misalnya Kelas Inspirasi ini kan syaratnya minimal 2 tahun pengalaman kerja. Oh, oke. Udah tahu pengalaman kerja 2 tahun, nanti bisa ngajar. Kalau di bawah 2 tahun nanti jadi fasilitator aja. Maksudnya jadi kamera yang ngambil foto, memberikan menjaga timekeeper dari kelas ke kelas, mengatur kayak inilah event organizer gitu. Fasilitatornya gitulah. Oke. Nah, kalau yang selama ini kita mix ya, ada yang di Kota Batam, ada yang di luar Kota Batam. Di luar Kota Batam tuh kayak Tanjung Pinang gitu atau apa? Nah, yang ke Tanjung Pinang itu punya KI sendiri. Oh, ada KI sendiri. Tanjung Pinang gitu. Kita yang masih masuk daerah Kota Batam. Oke. Jadi misalnya pernah ke ini nggak, Pulau Pemping, Lengkang? Lengkang udah Belum. sih, Lengkang. Jadi itu masih termasuk daerah Batam, itu di perbatasan Singapura. Jadi di KIB 10 kita ke sana. KIB 10. Iya, di KIB 10 kemarin kita ke sana, kita nyebrang naik kapal, kita komunikasi kan sama warga di sana untuk numpang nginap di sana, habis itu kita ngajar, habis ngajar kita pulang gitu. Nah, itu sih pengalamannya untuk ke luar Batam gitu. Oke. Itu namanya edisi perbatasan Singapura. Perbatasan. Iya, memang kelihatan Singapura dari situ dekat banget. Dekat banget ya. Karena teritorialnya dekat perbatasan Singapura. Oke. Yang 11 kemarin kita ke Galang. Jadi temanya itu Barelang Jembatan Inspirasi. Jadi selama perjalanan itu kita lewat Jembatan Barelang, kita ke Pulau Galang. Jadi sekolah-sekolah sana yang terpencil kita datangin gitu. Kemarin cuma ada kurang lebih 5 sekolah. Oke. Itu apa? Maksudnya anggotanya ketika sekali ada kelas gitu ada berapa orang, Mas? Untuk inspiratornya. Jadi Inspirator ada ya, dibilang istilah namanya inspirator, ada fasilitator. Kalau Nah, inspirator kalau yang 2 inspirator- tahun kerja tadi. Kalau fasilitator yang di bawah itu bisa bantu-bantu inspirator. Iya.
Nah itu kita buka open link kan di Instagram, Facebook dan WA sosial media. Nanti mereka pada daftar pakai Google Form biasanya. Nah nanti ada yang dari luar kota, ada yang dari Batam, itu mereka daftar. Nah jadi macam-macam sih variasinya. Ada yang sekali datang itu ada 40 relawan, ada yang 30 aja. Nanti sekolah menyesuaikan dapat berapa. Oh sampai Jadi kita 30-an, bagi. 40. Iya. Oh banyak gitu. juga Itu ya. nggak cuma dari dalam kota, dari luar kota juga datang ada. gitu. Dan kita nggak tanggung apapun karena memang satu rasa tadi kan pengen mengajar gitu. Jadi pakai biaya sendiri. Termasuk saya kalau saya mau KI Papua, KI Trenggalek, Jawa sana saya biaya sendiri gitu. Jadi mau sambil jalan-jalan sambil ngajar, ayo gitu. Tapi cuti gitu. Iya. Itu kan nggak dikasih biaya kan, nggak ada bantuan biaya apapun dari situ. Apa sih sebenarnya motivasinya itu apa, Mas? Motivasinya Mas Rizky? itu? Iya, kayak bagi Mas Rizky itu apa? Motivasinya bagi saya pribadi semangat berbagi ya. Karena saya rasa semua orang itu punya kedudukan dan hak yang sama gitu. Tapi ada saja yang menghalangi mereka buat maju gitu. Jadi motivasi saya ingin semangat berbagi, memberikan motivasi mereka untuk menjadi sukses ke depannya gitu dengan apa yang saya punya gitu. Jadi kalau ini dilakukannya di weekdays berarti setiap hari Senin, Mas? Iya, dalam kategori setahun sekali tadi minimal. Dan Kita dia harus tentukan. cuti ya? Iya, biasanya hari-hari besar gitu ya. Hari-hari besar atau 1 Mei, enggak. Biasanya kita hari Senin pas upacara. Jadi relawan itu upacara di sana. Saya juga pernah jadi penggerek bendera. Udah lama penggerek bendera, ya udah. Nanti kalau Mas Danang mau penggerek bendera pakai baju gini berarti. Nah, tapi itu disesuaikan. Biasanya pakai batik, habis itu lepas. Kita menghormati bendera kita kan. Iya. Jadi kita juga jadi ini petugas upacara gitu di hari Senin itu. Baru kita ngajar. Ngajarnya bebas. Ada yang di outdoor, ada yang indoor. Dan itu satu hari full ya? Dari pagi jam 7 sampai siang langsung bubar gitu. Gitu. Kalau kenapa yang dipilih anak-anak yang maksudnya pulau yang di situ, anak-anak pulau lah, maksudnya anak-anak hinterland lah, kenapa, Mas? Oh itu karena kita kan sebelumnya memang sudah di Batam udah kita puterin gitu. Di Batam? Oh sudah diputerin? Sudah diputerin yang kayak di Nongsa gitu. Kalau yang di kota enggak sih. Kemarin terakhir Sungai Beduk yang di kota. Yang di Nongsa yang paling kita kejar di sana, Kampung Tua gitu. Dan kita pengen bidiknya ke sana memang. Yang pemilihannya apa? Berdasarkan apa sekolah? Berdasarkan kita survei sebelumnya. Kita survei mana yang kan dari KI 1 sampai 11 itu kan ada yang dikunjungi kan. Bahkan kita pernah kunjungin 2 kali gitu. Ini kan yang kemarin datang lagi gitu. Jadi ya kalau bisa merata aja semuanya gitu. Berdasarkan itu aja, Mbak. Kalau kelas inspiratif tadi mengajar, terus apakah ada program-program lain maksudnya? Ya. Yang Apakah dilakukan identik hanya mengajar aja gitu? Saya tadi yang udah daftar nih, yang jadi relawannya, jadi inspiratornya. Inspirator. Ya ada 40 kan tadi yang dipilih misalnya gitu. Nah itu apa? Cuman berhenti di situ, udah bubar, terus nanti buka pendaftaran lagi atau memang harus ada program-program lagi yang Nah ini menarik ini pertanyaannya. Jadi saya harus menjawab dengan menarik juga gitu ya. baik. Nah, jadi kalau kelas inspirasi itu nggak mati satu kali dalam setahun gitu aja gitu. Selebihnya kita juga ada program mingguan. Nah itu namanya Minggu Ceria. Biasanya kita tentukan aja mau 2 kali dalam 1 bulan, di minggu kedua sama minggu terakhir. Itu biasanya kita di alun-alun ya, di Kota Batam. Di alun-alun di Batam Center, kita namanya Minggu Ceria. Kita bawa boneka itu yang jago dongeng, mereka dongeng. Yang bawa buku pelajaran, mereka bawa buku pelajaran. Kita saling bantu-bantu angkat ke pelataran itu, tempat lari itu kita cari lapak yang dekat lapangan futsal itu ya. Nah di situ yang jago dongeng, yang udah sebiasa dongeng, suruh dongeng di situ. Kakak-kakak inspiratornya tadi yang udah ngajar gitu. Dongeng siapa kalau di situ? Di situ kan banyak anak-anak, ya orang tua yang jogging, anaknya entah main apa, jadi suruh merapat ke situ. Suruh merapat. Ada yang mau dongeng Bu, Iya, anaknya mau diajak dongeng, Bu. dengerin. Kan suatu hal baru ya. Kalau sekarang kan anak-anak mungkin baru lahir udah dikasih gadget gitu. Iya. Jadi kenapa kita nggak mainkan tradisi lama gitu kan? Karena storytelling itu seru sekali gitu. Dan kemudian banyak buku-buku pelajaran yang kita sodorkan di situ. Jadi mereka fokus di situ. Dan itu kita juga coba menari-nari, bermain games di sana. Nah jadi KI-nya nggak mati cuma yang hari inspirasi aja. Namanya hari inspirasi Mas. Hari inspirasi. Mengajar tuh namanya hari inspirasi. inspirasi. Dari yang baca dongeng, baca buku, yaitu gimana ketertarikan anak-anak kota lah kita bilangnya gitu. Tertarik nggak mereka melihat ada selama ini antusiasme masyarakat adik-adik di Batam lah Mas. Iya, kalau yang sudah kita alami ya memang mereka tertarik karena melihat dongeng itu secara langsung kan sesuatu yang baru gitu kan, dan
tergantung interaksi kita juga, kita menarik mereka. Di si pendongeng ini memang skillnya di situ kan, mengalihkan perhatian. Jadi kalau misalnya mengalihkan perhatian ya kita bikin inilah suatu rules. Misalnya di KI itu ada namanya tepuk semangat. Nah, tepuk semangat itu kayak tepuk semangat, semangat gitu, dia udah fokus lagi gitu kan. Contohnya seperti itulah. Aku jadi semangat. Jadi kalau mau jadi ya itu passion kita masing-masing gitu. Ada juga yang malu-malu kan nggak mau gitu juga gitu. Mungkin Jadi kayak ada yang pekerja tapi mau ikut tapi dia malu-malu nggak bisa iya, ngajar. malu-malu tapi mau gitu kan, datang gitu kan. Itu Apa itu juga diseleksi dari cara dia mengajarnya atau enggak? Untuk menyeleksi ini ya tadi yang untuk mau jadi menjadi inspirator. Iya, kebetulan kita pengen sampai tahap ke sana, tapi kan namanya relawan ini tidak dibayar. Jadi harapan kita besar untuk yang mau sumbangsi tenaga mereka gitu. Jadi mungkin kedepannya akan mengarah ke sana gitu. Cuma sekarang ini modelnya seperti itu. Yang mau datang, ayo kita ini. nggak ada spek hanya sementara hanya spek pengalaman minimal 2 tahun itu aja ya. Iya. Karena juga sebelum-sebelumnya dia pernah ikut KI kan beberapa kali, jadi kita langsung poin aja. Kalau yang sudah pernah, maksudnya kalau yang belum pernah tuh Mas. Yang belum pernah berarti belum masuk keluarga besar KI. Boleh kan tapi? Ya boleh aja, berarti peserta gitu, bukan pengurus gitu. Oh, di sini ada pengurus peserta. Berarti ini gimana ya maksudnya? Enggak, tadi yang maksudnya yang kalau untuk menjadi inspirator, pengajar itu prosedurnya gimana Mas? Kan tadi kan sempat Mas Riki bilang syaratnya minimal 2 tahun memiliki profesi kerja di situ, minimal 2 tahun ya pengalaman kerja. Selain itu ada agar bisa menjadi inspirator tadi ikut ngajar. Ada juga sih selain yang 2 tahun itu kita undangan biasanya. Misalnya kayak pejabat-pejabat kita kan jika misalnya mau kan kita bisa langsung gitu. Kalau yang 2 tahun itu memang harus 2 tahun Mas gitu pengalamannya. Iya, sebenarnya selain itu ada syarat lain nggak selain yang 2 tahun itu? Apakah harus pernah mengajar, speknya harus bisa ngomong, komunikasi skillnya harus ini? Oh, kita nggak ada. Nggak ada ya? 2 tahun itu aja pengalaman kerja. Gitu. Ini kalau misalnya saya orang baru masuk buka kelas inspirasi. Dia pengalaman sebagai manajer udah 4 tahun nih. Iya. Iya, misalnya gitu. Terus saya mau masuk, tapi kan saya belum jadi anggota atau jadi pengurus gitu kan? Iya, jadi makanya harus ikut hari inspirasi dulu. Nanti setelah hari inspirasi langsung masuk deh ke grup WA diundang. Jadi keluarga besar. Hari inspirasi itu tadi yang ngajar ke sekolah itu. Jadi saya daftar dulu tapi Iya, daftar dulu. Nanti baru ikut kegiatan kami yang 2 mingguan itu. Yang 2 mingguan tadi. Ya, minggu ceria minggu ceria namanya. Ngajar ke ke alun-alun itu gitu. Jadi kegiatannya nggak mati juga di situ, ada lagi kegiatan baksos lah, bantuan-bantuan lain kita juga lakukan gitu. Misalnya kalau Ramadan itu kan buka puasa bersama. Kemudian juga sahur bersama anak yatim. Kita nginap di panti asuhan di Barielang itu. Kita sahur dan buka bersama di sana gitu. Kita bawa nama KI. Kegiatannya seperti itu. Jadi ada terus setiap event Ramadan atau Lebaran. Jadi silaturahminya jalan terus gitu di kelas inspirasi. Mas, selama ini teman-teman yang menjadi inspirator ya, itu latar belakang pekerjaannya kebanyakan apa? Kebanyakan ya. Apakah ASN juga ada kan? Boleh kan? Boleh. Boleh ya. Malahan gurunya juga ikut. Guru. Jadi mau balik ke sekolah lagi gitu, tapi pengen ngajar murid yang berbeda. Ada ya. It's okay. Dan ada juga pramugari. Kemudian polisi juga ikut, bankers, kemudian banyak karyawan kan kita industri ya, Batam nih banyak sekali profesinya gitu. Jadi engineer gitu. Ya, cuma kalau misal dari luar kota itu yang unik-unik sih. Profesinya unik-unik, ada yang profesinya tuh kayak penggemar ulat-ulat gitu kan, penggemar itu sering kita temui juga gitu. Meneliti ulat-ulat atau apa gitu ada juga gitu. Itu pakai baju apa tuh Mas? Baju bebas aja. Meneliti. Kira pakai baju lab putih gitu ya. Ya, jadi kita bisa sebagai inspirator, kita pengurus juga membuka wawasan kita juga. Ternyata ada juga profesi yang di luar seperti itu. Gitu. Dan alhamdulillahnya kita sebagai orang yang mengurus ini kita dapat teman baru. Iya. Mas, kalau misalkan nih aku polisi. Jadi waktu aku mengajar tadi, berbagi inspirasi ke anak-anak SD tadi, aku cerita tentang aku sebagai polisi. Gitu ya? Iya, yang diajarkan itu. Yang diajarkan tentang bagaimana Mas meraih itu. Dulu gimana belajarnya. Jadi selain memperkenalkan profesi,
juga apa namanya, dulu gimana sih bisa jadi seperti ini waktu saya seumur kalian, jadi di sharing gitu sama adik-adik itu. Jadi sebenarnya kayak menginspirasi mereka, ya cita-cita tuh banyak di sebenarnya. Ada yang mau jadi ini, ada jadi ini gitu ya. Iya, nggak hanya jadi polisi sama tentara aja sama dokter. Iya, ada juga profesi yang lain gitu. Iya, nggak sekedar cuman nelayan, mungkin cari ikan, mungkin kalau itu ya. Jadi wartawan itu udah ada belum, Mas? Ada. Jadi mereka bawa kamera ke dalam itu ngajarin ini. Kalau yang dokter gigi ngajarin cabut gigi. Kalau yang Iya. apa lagi ya, di situ profesi unik-unik, ada bea cukai juga. Nah, itu apa ngecapin ini? Iya. Yang dokter memang ngajarin ini kan. Jadi ada juga yang dari kota-kota lain tuh kayak pemain bola kan, memang bawa bola beneran ke dalam gitu. Wah, seneng anak-anaknya tuh diajak main bola. Kalau musisi bawa gitar sekalian gitu. Nyanyi ya. Iya, jadi Seru. Kalau Mas Rizky? saya HRD ya. Itu ngapain Apa, HRD, Mas? Mas? ya saya kemarin kan waktu KIB ke 11 saya ikut. Jadi sebagai inspirator. Sebelumnya saya cuma panitia-panitia aja gitu. Kebetulan kan saya juga udah qualified sebagai HRD 2 tahun ke atas, jadi saya ngajar mengenai ini gimana sih proses rekrutmen gitu. Proses rekrutmen. Jadi mereka tuh saya kasih kertas, suruh tulis nama, alamat, tempat tanggal lahir, seolah-olah mau buat surat lamaran gitu. Ya walaupun adik-adik itu tulisannya lucu-lucu ya, saya terima juga gitu. Jadi saya suruh temannya juga jaga stand di situ untuk nerima CV sama surat lamaran. Nanti yang satu lagi suruh jaga untuk ngukur tinggi, megang penggaris. Ya udah, jadi saya ngatur itu. Jadi kerjaan saya itu kayak gini gitu. Kasihan anak SD dikerjain suruh ngurusin Dan bagian sana nanti yang bagian gajinya uang-uang kertas aja. Seru ya. Uang monopoli ya, uang monopoli. Jadi apa ya, simulasi gitu Simulasi ya. ya. Jadi mereka kebayang kan kerjaan kita seperti apa. Oh iya betul. Berarti dibagi-bagi gitu dong Mas? Iya, jadi kan kalau ngajar itu bebas ya, bisa outdoor, indoor juga bisa. Kita cuma bawain laptop, muterin video juga boleh. Tapi kalau saya lebih senang ke partisipasi aktif adik-adik itu gitu. Jadi saya libatin mereka gitu. Betul. Menarik itu malah. Seneng nggak pasti? Anak-anaknya pasti seneng banget itu ya. Iya, dari yang selama ini mungkin cuman belajar terus ya kan. ketemu gurunya itu aja ya kan. Tiba-tiba dia Jadi tinggal ada lagi yang ini. kakak-kakak baru gitu. Cuma challenge saya yang lihat kelasnya juga, yang kelas 3 ke bawah itu beda sama yang 3 ke atas gitu, 4, 5, 6 gitu. Secara ininya, psikologinya dan cara bermainnya gitu. Lebih rame yang kelas 1, 2, 3 gitu. Tapi yang nentuin kelasnya siapa? Kita atau dari sekolah? Dari panitia. Nanti kita propose ke sekolah oke. Gurunya santai di kantor, kita yang ngajar gitu setengah hari. Santai di kantor. Nungguin. Iya. Mas Rizky, apa selama ini suka dukanya apa? Mungkin bisa ceritakan dukanya. Dukanya dulu ya. Pernah seduka apa sih menjadi inspirator di kelas inspirasi Batam ini? Setiap yang kita perbuat plus minus ya. Jadi ada itu sebagai bahan evaluasi kita juga. Jadi dukanya itu yang tidak terlalu dalam kali ya. Biasa aja. Udah kita confirm relawannya mungkin yang dari luar kota ya, tiba-tiba cancel. Jadi kita harus putar lagi gimana nih cara nutupin yang minus di sini gitu. Nah, biasanya itu kalau itu kosong, yang panitianya turun tangan kayak kami gantiin replace jadi pemeran pengganti. Nah itu sih yang ininya dukanya. Iya dukanya. Oke. Kayaknya nggak duka-duka amat ya, tetap seru ya. Tetap seru. Kalau yang menyenangkannya selama ini pengalamannya ya itu tadi sukanya ya. Selama mengajar udah sampai ke berapa nih? Ke 11 ya? Iya. Kalau sukanya itu banyak sekali ya daripada dukanya, karena itu adalah momen tersendiri, kebahagiaan tersendiri, happiness that money cannot buy. Gitu. Jadi saya juga puas sama diri saya sendiri melihat adik-adik itu senang gitu apa yang kita ajarkan, mengerti gitu, dan apa namanya mereka terinspirasi gitu, dan juga ternyata kita nggak cuma ngajarin mereka, kita juga belajar dari mereka. Banyak yang mereka lihatkan kepada kita. Ya contohnya ke genuinitas mereka, keaslian mereka gitu kan, dengan lucunya seperti itu ya, dengan apa adanya gitu. Itu kebahagiaan sendiri gitu yang kita lihat, membantu orang walaupun tidak secara material, secara imaterial. Iya, Mas Rizky ini akan melakukan
apa ya? Saya bilang ini apa nih, bukan dibilang hobi juga atau apa ya? Maksudnya Iya. bergabung atau melakukan aktivitas di kelas inspirasi ini mau sampai kapan, Mas? Iya. Saya belum ada kepikiran buat pensiunnya Hmm. karena kelas inspirasi ini sangat penting bagi saya untuk apa namanya ya, menjaga silaturahmi kepada teman-teman saya gitu. Jadi saya kalau ditanya gitu saya belum tahu sampai kapan. Mungkin sampai next 10 tahun kemudian masih gabung gitu. Karena saya kan nggak cuma di Batam aja. Kadang kalau saya pulang ke Jambi saya ikut gitu. Gitu. Kalau sekarang udah berapa jumlah anggotanya, Mas? Yang jadi pengurusnya udah berapa ya? Kalau pengurusnya nggak banyak sih Mbak, cuma sekitar 20 orang aja yang sekarang tahun ini. Karena gonta-ganti ya, gonta-ganti tiap tahun di open recruitment gitu. Oke. Kalau mau gabung caranya gimana? Mungkin bisa di ini ya. Diinformasikan ke teman-teman Tribuners ya. Mungkin ada yang mau ikut Ya, Nanti kan bisa dipantau aja di Instagramnya, Kelas Inspirasi Batam. Ini yang ke-12 berarti kalau buka ya, Mas? Kalau buka ke-12 cuma kita lagi mikirin konsep nih secara COVID ini gimana. Oh, iya, betul. benar. Karena adik-adik SD ini juga nggak sekolah. Iya, kan kita juga melihat kondisi juga sih apa ya kendala mereka kan. Atau mungkin ngajarnya via Zoom gitu, adik itu. Nah itu salah satu ide juga, cuma butuh persetujuan dari Kelas Inspirasi Pusat lagi koordinasi. Oh, tetap anu ya Mas ya. Dengan pusat ada koordinasi, ada aturan kebijakan itu ada ya. Iya, kita komunikasi, nggak bisa langsung gitu. Oke. Iya. Mas, ini terima kasih Iya. Oke. Ya. Makasih banyak. sudah mau diundang ke Sudah Tribun bercerita Podcast, juga. Sudah bercerita juga ya. Semoga menginspirasi lah untuk Tribuners ya, yang mungkin nanti mau Ikut gabung. jadi inspirator. Iya, mungkin apa bersama lihat di Rizky. IG-nya ya kali. Iya, Iya. dilihat di IG. Bisa di IG-nya. IG-nya. Kelas inspirasi namanya. Batam, Kelas Inspirasi Kelas Batam. inspirasi Batam. Batam. Bisa di follow Oke. aja.